Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat ya. Nah, di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan dosen pengampu yaitu Yudi Krisnawicaksono MIP selaku dosen ilmu politik. Dengan jumlah 5 orang yaitu 1. Lili Utami, 2. Khoirul Imam Hanafi, 3. Rizky Anggun Karisma, 4. Sri Ayu Rosidah, 5. Mufidatur Romah Priyani. Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 3C. Nah, untuk selanjutnya mari simak video selanjutnya. Cekidot. Untuk yang pertama silahkan Khoirul Imam Hanafi untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Partai politik. Terbentuknya partai politik. Partai politik terbentuk di negara Eropa Barat. Pada awal perkembangan di akhir dekade 18-an di negara Inggris dan Perancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok parlemen. Di Indonesia, kemunculan partai politik tak lepas pada terciptanya iklim kebebasan yang luas bagi masyarakat pasca runtuhnya pemerintahan kolonial Belanda. Kemunculan partai politik Indonesia juga tidak lepas dari karakter masyarakat Indonesia yang majemuk. Cikal bakal terbentuknya partai politik di Indonesia adalah lahirnya Budi Utomo yang merupakan kaum terpelajar. Dikatakan oleh John Furnional bahwa masyarakat Indonesia atau India Belanda ketika itu merupakan masyarakat yang plural society, yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan satu sama lain. Berbeda dengan Budi Utomo, Serikat Islam gerakannya lebih bersifat revolusioner dan nasionalistis. Penduduk Jepang pada tahun 1942 sampai 1945, partai politik mengalami kevakuman dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini disebabkan karena pemerintahan Jepang pada masa itu tidak mengizinkan partai politik untuk melaksanakan aktivitas politik. Pada saat itu, pemerintahan Jepang lebih memasukkan diri dalam mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dan mengeksploitasikan rakyat Indonesia untuk kerja paksa yang lebih dikenal dengan Romusa. Setelah Indonesia merdeka, memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka dimulailah baru dari bangsa Indonesia untuk merumuskan cita-cita dan dasar negara. Seiringnya berjalannya waktu, partai politik terus mengalami perkembangan. Perkembangan partai politik tersebut disebabkan oleh perkembangan demokrasi di berbagai di dunia. Menurut Flule, faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi partai adalah 1. The electoral dimension, 2. The intensity of the party constituency, 3. Party organization, 4. The party system, 5. Politik formulation atau programming ideologi, 6. Politik implementation. Evolusi atau perkembangan partai politik tersebut bisa dari segi ideologi, keanggotaan, orientasi, dan program kerja partai. Perubahan yang terjadi pada partai politik ini menimbulkan lahirnya berbagai muncul model atau tipologi partai politik. Mengenai hal ini, penulisan pembahasannya secara khusus pada subjudul tipologi partai politik. Terdapat 3 teori asal mula terbentuknya partai politik yang dikemukakan oleh Lapalombara dan Weiner, yaitu 1. Teori kelembagaan yang terlihat pada dalam melihat adanya hubungan antara parlemen atau dengan timbulnya partai politik. 2. Teori simulasi historik yang melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu sistem untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. Dan 3. Teori pembangunan yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi.
sosial ekonomi. Teori kelembagaan. Menurut teori ini, partai politik pertama kali terbentuk pada lembaga legislatif dan edukatif dan eksekutif karena adanya kebutuhan anggota legislatif yang ditentukan dengan pengangkatan untuk berhubungan dengan masyarakat. Kemunculan partai politik pertama kali dengan memahami kronologis sejarah munculnya ide pembentukan partai politik yang bermula pada abad ke-18. Pada tahun 1789 di Verlensi, perwakilan provinsi pada General Esteti mengadakan pertemuan. Mereka juga membuka kesempatan kepada para wakil daerah untuk bertukar pendapat sehingga topik pembahasan mereka sampai kepada isu-isu nasional. Dengan perkembangan inilah mereka menjelma menjadi kelompok ideologis. Selain itu, perkembangan awal seperti ini juga dialami oleh Guillermo. Nah, di dalam Majelis Konstitusi Prancis terdapat kelompok-kelompok seperti Ladas National, de l'Institut Royal de Positivité dan sebagainya. Munculnya partai politik dari luar parlemen ini disebut ekstraparlemen. Dengan contohnya, Serikat Buruh Inggris dan Australia membentuk partai politik. Australia membentuk partai buruh. Kelompok-kelompok agama di Belanda membentuk partai Kristen historis dan sebagainya. Menurut teori situasi historik, partai politik terbentuk ketika suatu sistem politik mengalami masa transisi karena adanya perubahan-perubahan terjadi pada masyarakat. Misalnya dari masyarakat nasional yang terbentuk sederhana menjadi masyarakat yang lebih modern yang berstruktur kompleks. Teori ini berangkat dari adanya kebutuhan untuk menampung kompleksitas struktur masyarakat yang semakin meningkat. Peningkatan tersebut seperti penambahan penduduk, peningkatan kesehatan, perluasan pendidikan, mobilitas okupasi atau penduduk, perubahan politik, pertanian dan industri, partisipan media, urbanisasi, ekonomi berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan-harapan baru, serta munculnya gerakan-gerakan populis. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan timbulnya 3 macam krisis, yaitu 1 krisis legitimasi, 2 krisis integrasi, 3 krisis partisipasi. Krisis legitimasi, yaitu perubahan yang menyebabkan masyarakat mempertanyakan legitimasi kewenangan pemerintah. Partai politik yang didukung oleh masyarakat secara penuh diharapkan dapat membentuk suatu hubungan yang terlegitimasi antara pemerintah dan masyarakat. B. Krisis integrasi, yaitu perubahan yang menimbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa. Partai politik yang terbentuk dari seluruh lapisan masyarakat berfungsi berfungsi sebagai sarana integrasi berbagai latar belakang masyarakat. C. Krisis partisipasi, yaitu perubahan yang mengakibatkan tuntutannya semakin besar untuk ikut serta dalam proses politik. Partai politik juga diharapkan mampu untuk menyalurkan partisipasi masyarakat. Teori pembangunan modernisasi sosial ekonomi dinilai dengan meningkatnya pembangunan di sektor sosial dan ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi dan peningkatan komunitas pendidikan, industrialisasi, pembentukan berbagai kelompok pendidikan dan organisasi profesi dan segala aktivitas yang menimbulkan kebutuhan untuk membentuk suatu organisasi politik yang mampu menyalurkan aspirasi mereka. Makna partai politik. Partai politik merupakan instrumen yang tak terpisah dari sistem demokrasi di negara maupun di dunia.
Tidak dapat dikatakan demokrasi sebuah negara jika tidak ada partai politik di negara tersebut, karena pada hakikatnya partai politik merupakan manifestasi dari kebebasan masyarakat untuk membentuk kelompok sesuai dengan kepentingannya. Keberadaan partai politik dapat dilihat dari suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia serta kebebasan sebagai suatu badan hukum. Richard Heppides mengatakan bahwa tanpa adanya kemerdekaan berserikat, harkat kemanusiaan dapat berkurang karena dengan sendirinya seseorang tidak dapat menginterpretasikan pendapat menurut keyakinan dan hati nuraninya. Hampir semua negara di dunia ini sepakat bahwa demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat adalah sebuah sistem yang dapat diterima agar kedaulatan rakyat benar-benar terwujud. Sesungguhnya partai politik memiliki makna yang luas. Untuk mengetahui secara mendalam tentang makna dan bagaimana partai politik berjalan, maka alangkah lebih baiknya kita memahami berbagai partai politik dan partai politik yang dikembangkan oleh para ahli-ahli. Yang pertama yaitu pengertian partai politik. Pengertian partai politik menurut dari saya ini merupakan bagian dari infrastruktur politik dalam negara. Berikut ini pengertian dari partai politik yang dikembangkan oleh para ahli. A. Miriam Budiarjo menyebutkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka. B. Zygmunt Naumann dalam Modern Political Parties mengemukakan definisional sebagai berikut. Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut kedudukan rakyat atas dasar persaingan suatu perlawanan dan golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. C. Korjepise. Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya, dan berdasarkan penguasaan ini memberikan pada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material. D. R. Sauman mendefinisikan mengenai partai politik adalah sekelompok warga kurang lebih terorganisir yang bertindak sebagai unit politik yang menggunakan hak suara mereka bertujuan untuk mengontrol pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka. Robert Carr. Partai politik adalah suatu organisasi yang berusaha untuk mencapai dan memelihara pengawasan terhadap pemerintah. Joseph Schumpeter dalam bukunya Capitalism, Society and Democracy berpendapat bahwa partai politik adalah kelompok yang anggotanya bertindak terutama dalam hal perjuangan mencapai kekuasaan. Partai dan para politisnya merupakan contoh sederhana bagi tanggapan atas ketidakmampuan masa pemilihan untuk melihat selain dari kebijaksanaan organisasinya, dan mereka secara nyata berurusan dengan komunikasi politik dan perdagangan. Menurut La Commune politik adalah setiap kelompok politik yang memiliki label organisasi yang menghubungkan antara politik kekuasaan dengan lokalitas pemilihan umum dan memiliki kemampuan untuk menampakkan kandidat pejabat publik melalui kegiatan pemilihan umum baik bebas maupun tidak bebas. Dari sekian banyak konsep partai politik dan para ahli tersebut, kita bisa melihat bahwa setidak-tidaknya para partai politik tersebut
unsur-unsur organisasi politik resmi, yaitu 1. Organisasi politik resmi, 2. Aktivis politik, 3. Aktivitas politik, 4. Tujuan politik. Secara lebih lengkapnya dan jelasnya Van de Saulpi mengungkapkan proses politik yang terdiri dari unsur-unsur, yaitu mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum. B. Organisasi bersifat institusi dan mencakup berbagai kelompok masyarakat atau ekstensif. C. Perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya. D. Menunjukkan stabilitas dan kelanjutan serta kerja sebagai suatu kesatuan dalam penguasaan keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya. Selain dari para ahli tersebut, Cangga juga menambah sedikit partai politik, yaitu mempunyai 3 prinsip dasar, yaitu partai sebagai koalisi, yang menurutnya membentuk koalisi dan dari berbagai kepentingan untuk membangun kekuatan mayoritas masyarakat. B. Partai sebagai organisasi, yaitu menjadi sebuah institusi yang eksis, dinamis dan berkelanjutan. Partai politik seharusnya dikelola. C. Partai politik membuat kebijakan, maksudnya yaitu partai politik juga berbeda dengan kelompok sosial, kelompok mendukung seperti para calon yang mereka ajukan untuk menduduki jabatan publik. Dari definisi yang cukup bervariasi di atas, kita dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa partai politik adalah organisasi politik resmi yang dibentuk oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan untuk menguasai pemerintahan dengan cara menempatkan anggota-anggota mereka dalam pemerintahan melalui mekanisme pemilihan umum. Untuk selanjutnya, yang kedua yaitu Lele Utami. Silahkan untuk mempresentasikan hasilnya. Fungsi partai politik. Partai politik telah menjadi ciri penting dalam sebuah politik modern karena memiliki fungsi yang strategis. Para ahli pun banyak yang merumuskan fungsi-fungsi dari partai politik. Fungsi utama dari partai politik ialah mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan, dan mempertahankannya. Secara lebih rinci, Miriam Budiharjo menyebutkan bahwa fungsi partai politik adalah 1. Sarana komunikasi politik, 2. Sarana sosialisasi politik, 3. Rekrutmen politik, 4. Pengatur konflik. Selanjutnya yaitu tipologi partai politik. Tipologi partai politik dibedakan berdasarkan beberapa klasifikasi, antara lain: pertama, berdasarkan asas dan orientasinya. 1. Partai politik pragmatis. Partai politik pragmatis adalah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin dan ideologi tertentu. Kedua, partai politik doktriner. Partai politik doktriner ialah partai yang memiliki program dan kegiatan konkret yang berdasarkan pada suatu ideologi tertentu. Ketiga, partai politik kepentingan. Partai politik kepentingan adalah partai politik yang dibentuk atas dasar kepentingan tertentu, berdasarkan komposisi dan fungsi anggotanya. Pertama, partai massa atau lindungan. Partai massa atau partai lindungan adalah partai yang mengutamakan dan mengandalkan jumlah anggotanya. Kedua, partai kader. Partai kader adalah partai yang tidak menekankan pada banyaknya jumlah anggota, melainkan terfokus kepada pembentukan loyalitas dan disiplin anggotanya sehingga tercipta sebuah partai yang solid. Ketiga, partai catch-all. Sepintas, partai jenis ini serupa dengan partai massa, namun berbeda dengan partai massa yang mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu. Partai catch-all menyatakan bahwa partainya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu sistem kepartaian. Sistem kepartaian merupakan pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. 1. Sistem kepartaian berdasarkan jumlah partai politik.
Pertama, sistem partai tunggal. Sistem partai tunggal ini mengandung dua pengertian. Pertama, di dalam suatu negara memang benar-benar terdapat satu buah partai. Kedua, pada negara tersebut terdapat beberapa partai, namun hanya satu partai yang dominan, sementara partai yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Kedua, sistem dwipartai. Menurut istilah dalam ilmu politik, sistem dwipartai biasanya diartikan sebagai dua partai di antara beberapa partai yang berhasil memenangkan dua teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan dengan demikian mempunyai kedudukan dominan. Ketiga yaitu sistem multipartai. Sistem multipartai dipilih mengingat adanya keanekaragaman budaya politik pada suatu negara. Selanjutnya yaitu sistem kepartaian berdasarkan cara ideologi antar partai politik. A. Sistem kepartaian pluralisme sederhana. Sistem kepartaian pluralisme sederhana memiliki kutub partai yang bipolar, tidak memiliki polaritas, dan arahnya yang sentripetal. B. Sistem kepartaian pluralisme moderat. Sistem kepartaian pluralisme moderat memiliki kutub partai yang bipolar, terdiri atas 3 atau 4 partai yang berbasis dengan polaritas kecil dan arahnya sentripetal. C. Sistem kepartaian pluralisme ekstrem. Sistem kepartaian pluralisme ekstrem memiliki kutub partai yang multipolar dengan polaritas antar kutub yang sangat besar dan mengalami gaya sentrifugal. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, Rizky Anggun Karisma. Silahkan untuk mempresentasikan hasilnya. Sistem pemilihan umum. Makna pemilihan umum. Sebelum membahas mengenai makna dari pemilihan umum atau pemilu, terlebih dahulu kita perlu memahami konsep dari demokrasi yang menjadi latar belakang dari dilaksanakannya pemilu tersebut. Konsep demokrasi pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu. Berangkat dari pengertian demokrasi yang berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka hal ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tersebut berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat. Untuk mewujudkan pengertian tersebut, maka pemilu dipercaya sebagai suatu cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara. Dalam hal terjadi transisi demokrasi, pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi membutuhkan prakondisi yang spesifik. Berdasarkan pendapat para ahli, terdapat 3 prakondisi demokrasi yang akan mempengaruhi kualitas dari pelaksanaan pemilu tersebut. Prakondisi tersebut antara lain, yang pertama yaitu modernitas dan kesejahteraan, lalu budaya politik dan struktur sosial masyarakat. Modernitas dan kesejahteraan. Modernitas dan kesejahteraan merupakan prakondisi yang mempunyai peran vital bagi pelaksanaan pemilu di dalam suatu negara. Selanjutnya yaitu budaya politik. Konsep yang diperkenalkan oleh Almond dan Verba ini menekankan aspek fenomenologis sebagai prasyarat tumbuhnya demokrasi. Menurut Rusadi Kanta Prawira, budaya politik adalah persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik, terbawa pula ke dalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintahan. Karena sistem politik itu sendiri adalah interrealisasi antara manusia yang menyangkut soal kekuasaan, aturan, dan juga wewenang. Yang ketiga yaitu struktur sosial masyarakat. Prakondisi ketiga adalah struktur sosial yang ditandai dengan keberadaan kelompok tertentu dalam suatu masyarakat seperti akademisi, pekerja media massa,
kelompok menengah, aktivis masyarakat sipil yang secara konsisten mendukung demokrasi. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kualitas pemilu itu tergantung kepada prakondisi-prakondisi tersebut, yang artinya kedewasaan suatu negara atau keberhasilan suatu negara dalam menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis dinilai dari sejauh mana negara tersebut berhasil untuk memenuhi ketiga prakondisi dalam konsolidasi demokrasi. Jika ketiga prakondisi tersebut tidak terpenuhi, maka akan muncul kelemahan dan juga bahaya dalam demokrasi seperti apa yang telah diingatkan oleh Plato, seorang filosof Yunani kuno yang mengatakan bahwa salah satu kelemahan demokrasi adalah terpilihnya pemimpin hanya karena berdasarkan faktor-faktor non-esensial seperti kepintaran pidato, kekayaan, dan latar belakang keluarga. Nah, pemilu merupakan salah satu sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Rakyat tidak dilibatkan langsung dalam proses pengambilan keputusan, akan tetapi diwakilkan kepada wakil yang telah mereka pilih melalui suatu ajang pemilihan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pemilu diartikan sebagai proses cara pembuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat dalam suatu negara. Melalui pemilihan umum yang dilakukan secara demokratis, maka diharapkan pergantian pemerintahan juga dapat dilaksanakan secara tertib dan damai. Pemilihan umum merupakan suatu sarana untuk menilai kualitas demokrasi pada suatu negara selain adanya berbagai macam kebebasan, yaitu kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan kebebasan dalam beragama, dan persamaan di depan hukum. Dengan adanya pemilihan umum, dapat tercipta suasana kehidupan berbangsa dan juga bernegara yang dapat melindungi hak-hak setiap warga negaranya, sehingga mampu untuk mendorong kreativitas setiap individu untuk ikut dalam berperan dan membangun bangsanya. Pengertian pemilihan umum secara konseptual. Secara konseptual, Ibnu Tricahyono mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud untuk membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan juga kepentingan rakyat. Pengertian pemilihan umum secara operasional. Pemilihan umum merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan suaranya guna memilih wakil rakyat, serta merupakan bukti adanya upaya untuk mewujudkan suatu demokrasi. Nah, secara teknis operasional, para ahli memberikan pandangan yang berbeda-beda terhadap pengertian dari pemilu tersebut. Yang pertama yaitu Umaruddin Masdar yang mengartikan bahwa pemilu dari sudut pandang teknis pelaksanaannya. Ia mengungkapkan bahwa pemilu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil rakyat. Yang kedua yaitu Andrew Reynolds menyatakan bahwa pemilu adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.
Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara. Yang ketiga yaitu Pratikno, yang mengatakan bahwa pemilu merupakan mekanisme politik untuk mengkonversi suara rakyat menjadi wakil rakyat. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan pemilihan umum. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum menurut Rose dan Musawir antara lain menentukan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung sebagai wahana umpan balik antara pemilik suara dan pemerintah, barometer dukungan rakyat terhadap penguasa, sarana rekrutmen politik, dan alat untuk mempertajam kepekaan pemerintah terhadap tuntutan rakyat. Selanjutnya yaitu tujuan dilaksanakannya pemilu. Ramlan Subakti menyatakan bahwa terdapat 3 tujuan dilaksanakannya pemilu. Ketiga tujuan tersebut antara lain: yang pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum dalam demokrasi. Yang kedua, pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Dan yang ketiga, pemilu merupakan sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Sedangkan menurut Jimli Ashidki, sebagaimana yang telah dikutip Khairul Fahmi, tujuan penyelenggaraan pemilu ada 4, yaitu untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan, dan untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara. Yang keempat yaitu Sri Ayu Rosida. Silahkan untuk mempresentasikan hasilnya. C. Sistem pemilihan umum. Dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang demokratis, diperlukan sebuah sistem yang mendukung ke arah tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Ciri sebuah sistem adalah pertama bahwa setiap perubahan dalam satu bagian dari setiap itu mempengaruhi seluruh sistem. Yang kedua, bahwa sistem itu bekerja dalam suatu lingkungan yang lebih luas dan bahwa ada perbatasan antara sistem dengan lingkungannya. Menurut Lauren M. Firman, ketika mengupas mengenai legal system, menyebutkan bahwa sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Oleh sebab itu, sistem pemilihan umum tidak hanya dimaknai dengan suatu teknis perhitungan suara terhadap pilihan rakyat dalam rangka menentukan pemimpinnya. Sedangkan jika dilihat dari unsur-unsur diperlukan dalam pemilihan umum, yakni pertama adalah objek pemilu, yaitu warga negara yang memilih pemimpinnya. Kedua, sistem kepartaian atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara atau elit atau para penjabat publik. Ketiga adalah sistem pemilihan, electoral system, yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen atau pemerintahan. Seiring dengan semakin diterimanya demokrasi oleh banyak negara di dunia, maka pemilu yang dianggap sebagai cara yang paling demokratis dalam menyelesaikan atau menyeleksi penjabat publik dan semakin banyak diadopsi oleh banyak negara di dunia tersebut. Walaupun pemilu merupakan sistem pemilihan yang berasal dari barat, namun saat ini banyak negara di dunia yang telah menerima pemilu sebagai mekanisme pemilihan yang terbaik.
pada tahun 1975. Hanya 33 negara di dunia yang tidak menyelenggarakan pemilu untuk pemilihan para pemimpinnya. Namun, bagi kebanyakan negara yang menyelenggarakan pemilu tersebut, pertanyaannya yang kemudian muncul adalah pemilu yang seperti apa yang seharusnya dilaksanakan. Setiap negara memiliki sistem pemilu yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh berbedanya sistem kepartean, kondisi politik dan sosial masyarakat, jumlah penduduk, jenis sistem politik, dan lain sebagainya. Sebab itu, pilihan atas sebuah sistem pemilihan umum menjadi perdebatan sengit dan tidak pernah selesai di kalangan partai politik karena sistem pemilu senantiasa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam suatu negara. Donald mengatakan bahwa sistem pemilu yang baik haruslah memperhatikan hal-hal yang ditetapkan sebagai berikut: perbandingan kursi dengan jumlah suara, akuntabilitasnya bagi konstituen atau pemilih, memungkinkan pemerintah dapat bertahan menghasilkan pemenang mayoritas, membuat koalisi antar etnis dan antar agama, mayoritas dapat duduk di jabatan publik. Berdasarkan keenam hal yang disampaikan, maka dapat dipahami bahwa aspek yang ditekankan adalah pada aspek hasil dari suatu pemilu ataupun sistem yang dipakai oleh suatu negara. Andre Reynold, hal yang patut dipertimbangkan dalam memilih sistem pemilihan umum adalah perhatian para representasi, membuat pemilu mudah digunakan dan bermakna, memfasilitasi pemerintahan yang efektif dan stabil, memungkinkan perdamaian, pemerintah yang terpilih akuntabel, pemilih mampu mengawasi wakil terpilih, mendorong partai politik bekerja lebih baik, mempromosikan opsi-opsi legislatif, mampu membuat proses pemilu berkesinambungan, memperhatikan standar internasional. Berbagai macam pertimbangan tersebut, baik secara yang disampaikan oleh Donald maupun Andre Reynold dan kawan-kawan, hanya bisa diterapkan pada negara yang demokratis. Artinya, pertimbangan penggunaan sistem pemilu dapat dilaksanakan kalau warga negara dapat mewakili di parlemen. Di dalam ilmu politik dikenal banyak sekali variasi bentuk sistem pemilu yang telah dipraktikkan oleh banyak negara. Menurut Miriam Budiarjo, secara umum, bentuk sistem pemilu tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan dua prinsip pokok saja, yaitu 1. Single member constituency. Suatu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik. Yang kedua, multi-member constituency. Suatu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan proportional representation atau sistem perwakilan gamblang. Namun dalam perkembangannya, selain dua bentuk sistem pemilihan tersebut juga dipraktikkan sistem lain, yaitu sistem campuran dan sistem luar. Sistem mainstream. Terdapat 4 kelompok sistem pemilu yang digunakan oleh negara-negara demokratis di dunia. Pertama, sistem distrik. Sistem ini merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Dalam sistem distrik, wilayah negara dibagi berdasarkan daerah pemilihan atau distrik pemilihan. Banyaknya daerah pemilihan tergantung kepada jumlah kursi legislatif yang
pada calon yang lain langsung dianggap sebagai pemenang pada distrik tersebut. Sekalipun dia tidak mendapatkan suara mayoritas, ini artinya suara yang didapatkan oleh calon lain menjadi hilang dan tidak diperhitungkan lagi walaupun selisih perolehan suara atau calon yang menang dengan yang kalah sangat tipis. Varian sistem distrik ada 5, yaitu first past the post, distrik bahwa hanya berhak atas satu kursi dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Keuntungan dari sistem first past the post antara lain dapat mengonsolidasikan dan membatasi jumlah partai, memiliki kecenderungan untuk menghasilkan pemerintahan yang kuat, dapat membuat partai bertanggung jawab atas tindakan mereka, mendorong adanya posisi yang bertanggung jawab sederhana untuk dimengerti dan dilaksanakan. Sedangkan kelemahan dari sistem fixed past the post antara lain kursi yang dimenangkan tidak proporsional. Proses the winner takes all mengakibatkan banyak suara yang hilang, tidak memberikan insentif untuk kandidat-kandidat dari partai minoritas, tidak sensitif terhadap perubahan opini publik, dan dapat mempengaruhi memanipulasi dari batas-batas daerah pemilihan. Varian yang kedua, block vote. Sistem ini merupakan penerapan dari sistem first past the post pada atas banyak tingkat multi-member distrik. Pemilih memiliki suara sebanyak jumlah kursi yang harus diisi di daerah distrik mereka dan biasanya bebas untuk memilih calon perseorangan terlepas dari afiliasi partai. Kelebihan sistem ini adalah memberikan keluasan bagi pemilih untuk menentukan pilihannya. Sistem ini juga mengutamakan partai-partai yang punya basis koherensi anggota dan organisasi yang kuat. Kekurangannya adalah hasil dari sistem ini sulit untuk diprediksi dan kadangkala menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Dalam sebuah pemilu yang sama, maka akan terjadi disproporsionalitas suara yang menyebabkan kepentingan partai lain menjadi terabaikan. Varian yang ketiga yaitu party block vote. Mayoritas untuk menjadi pemenang dalam pemilu. Hal yang membedakan keduanya adalah bahwa sistem partai block vote memilih partai bukan kandidat. Dalam sistem ini pemilih hanya mempunyai suatu suara dan partai yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai pemenang di distrik yang bersangkutan. Para kandidat yang tercantum pada surat suara secara otomatis terpilih juga. Yang keempat, alternatif vote. Sistem ini dirancang untuk memilih satu orang wakil tunggal dan satu distrik. Dalam sistem ini sedikit pamungkas mengatakan bahwa pemilih memiliki preferensi untuk merangking sejumlah kandidat yang mereka sukai, dibagikan kembali kepada calon-calon lainnya. Varian terakhir yaitu two-round system, sistem 2 putaran, juga disebut dengan majority run-off atau double ballot. Sistem ini membuka peluang untuk dilakukan pemilu putaran kedua. Putaran kedua dilaksanakan apabila pada putaran pertama tidak ada kandidat yang memperoleh suara mayoritas absolut. Kelemahan dan kelebihan sistem distrik secara umum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa kelima varian dari sistem distrik tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun dari sekian banyak kelemahan dan kekurangan dari masing-masing varian tersebut, kita dapat membuat suatu kesimpulan untuk umum tentang kelebihan dan
proporsionalitas, perwakilan sistem kepartean, lembaga perwakilan, hubungan wakil terpilih, dan konsisten penyelenggaraan. Adapun kelebihan dari sistem distrik secara umum. Satu, aspek tingkat proporsionalitas perwakilan. Aspek ini bukankah kelebihan dari sistem distrik karena persoalan utama dari sistem distrik adalah pada suara pemilih dengan perolehan sumber kursi di lembaga perwakilan. Yang kedua, sistem kepartean. Sistem distrik mendorong untuk tercapainya sistem dua partai karena dapat meminimalisir munculnya partai baru dan cenderung untuk menghapus partai yang paling lemah dan lain sebagainya. Yang ketiga, lembaga perwakilan dan efektivitas pemerintah. Mudahnya bagi partai untuk mencapai kedudukan mayoritas pada parlemen karena partai tidak harus mengadakan koalisi dengan partai lain. Yang keempat, teknis penyelenggaraan sistem distrik sederhana dan mudah untuk diselenggarakan. Kekurangan sistem distrik secara umum. Satu, aspek tingkat proporsionalitas sistem mengakibatkan terjadinya disproporsionalitas yang tinggi. Sistem kepartean. Sistem ini memiliki risiko menyingkirkan partai dan kelompok minoritas. Yang ketiga, lembaga perwakilan dan efektivitas pemerintah. Sistem ini mendorong wakil untuk lebih mementingkan kepentingan distriknya daripada kepentingan nasional. Yang keempat, hubungan wakil terpilih dan konsisten. Pada aspek ini tidak terdapat kelemahan dari sistem distrik. Yang kelima, penyelenggaraan. Tingkat peluang untuk memanipulasi batasan pemilu dengan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk membagi distrik secara tidak adil. 2. Sistem proporsional. Inti dari sistem ini adalah adanya suatu proporsi kursi yang dimenangkan oleh suatu partai dalam sebuah wilayah pemilihan akan berbanding seimbang dengan proporsi suara yang diperoleh partai tersebut dalam pemilihannya. Sistem ini disebut proporsional karena perolehan suara sebanding dengan perolehan kursi, sehingga dalam sistem ini tidak banyak suara yang terbuang. Sistem ini cocok diterapkan kepada negara yang majemuk atau heterogen. Varian sistem proporsional. Yang pertama yaitu proportional representation. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem distrik. Berbeda dengan sistem distrik, dalam sistem ini jumlah wakil yang duduk di pemerintahan tidak bergantung kepada jumlah penduduk. Selain itu, jumlah daerah pemilihan tidak terlalu banyak seperti pada sistem distrik karena luasnya daerah pemilihan secara provinsi di Indonesia. Tujuan awal sistem ini adalah untuk menghasilkan lembaga perwakilan di mana proporsi kursi-kursi yang dimenangkan oleh tiap-tiap partai kurang lebih merefleksikan proporsi jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap partai. Di dalam sistem ini, partai politik diberi kewenangan untuk menetapkan daftar urutan nama-nama caleg mulai tingkat nasional sampai daerah. Secara garis besar terdapat dua macam teknik yang digunakan dalam perhitungan suara, yaitu cara kuota atau cara perhitungan yang mana suara sisa terbanyak bilangan membagi. Cara kuota tidak tetap tergantung pada jumlah penduduk atau pemilih atau perolehan suara. Dan yang kedua, cara divisor atau cara perhitungan berdasarkan rata-rata angka tertinggi bilangan pembagi. Cara divisor tetap tidak tergantung pada jumlah penduduk atau pemilih atau perolehan suara. Varian pada sistem ini adalah sistem proporsional representation daftar tertutup, yang mana pada sistem ini kursi yang dimenangkan partai politik diisi oleh kandidat berdasarkan daftar kandidat yang ditentukan oleh para partai. Yang kedua, sistem proporsional representation
peserta pemilu. Yang ketiga, sistem proporsional representation daftar bebas. Pada sistem ini partai dan tiap-tiap kandidat ditampilkan secara terpisah dalam surat suara. Sistem pemilu seperti ini banyak digunakan pada negara-negara berkembang, salah satunya adalah negara Indonesia. Kelebihan dari partai ini yaitu sistem yang inklusif, memungkinkan bahwa badan legislatif terdiri dari wakil rakyat yang berasal dari berbagai macam kekuatan politik tersebut, termasuk kelompok minoritas dalam masyarakat kekurangan yang dimiliki oleh sistem ini. Seringkali tidak ada hubungan yang kuat antara para pemilih dengan wakilnya. Kemudian para pemilih tidak memiliki pengaruh dalam menentukan wakil mereka. Hal ini dapat berakibat pada kurangnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya. Dengan demikian, kekuasaan para pemimpin partai politik dapat menentukan daftar calon legislatif sangat dominan. Varian yang kedua yaitu single transferable vote. Salah satu bentuk dari sistem ini di mana pemilih meranking kandidat secara preferensial. Pada sistem ini, para kandidat dinyatakan sebagai pemenang jika telah memenuhi kuota yang telah ditentukan. Penentukan kuota dilakukan dengan cara penjumlahan suara yang sah, kemudian dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. Negara yang menggunakan sistem ini adalah Irlandia, Malta, Inggris, India, dan Pakistan. Kelebihan dari sistem proporsional secara umum. Yang pertama, aspek tingkat proporsionalitas perwakilan. Sistem proporsional bersifat representatif karena setiap suara ikut diperhitungkan sehingga tidak ada suara yang hilang. Sistem ini cenderung menghasilkan komposisi pada parlemen yang mewakili komposisi para pemilihnya. Hal ini dihilangkan kesenjangan antara suara nasional dengan jumlah kursi parlemen. Sistem proporsional memungkinkan terpilihnya wakil dari kelompok minoritas. Sistem proporsional mendorong partai untuk mengajukan daftar calon yang inklusif dan secara komunal berbeda-beda. Yang kedua, sistem kepartean ditinjau dari sistem kepartean. Sistem proporsionalitas memungkinkan partai minoritas untuk memperoleh kursi di parlemen. Yang ketiga, lembaga perwakilan. Terwakilinya golongan yang kecil dan lembaga perwakilan. Dalam lembaga perwakilan, hubungan wakil terpilih dan konstituen. Kelemahan sistem proporsional terletak pada aspek ini. Oleh karena itu, aspek ini bukanlah kelebihan dari sistem proporsional. Teknis penyelenggaraan sistem proporsional juga memiliki kelemahan dalam aspek ini. Teknis penyelenggaraan pada sistem proporsional dianggap sebagai kelemahan karena lebih rumit dibandingkan sistem distrik. Kekurangan sistem proporsional secara umum. Yang pertama, aspek tingkat proporsionalitas perwakilan. Tidak ada kelemahan dalam aspek ini karena tingkat proporsionalitas perolehan suara dan perolehan kursi pada sistem ini lebih baik dari sistem distrik. Yang kedua, sistem kepartean. Ada kecenderungan untuk membentuk suatu sistem multi partai karena peluang untuk mendapatkan kursi sangat besar, memancing partai-partai untuk mempresentasikan diri dengan membentuk partai-partai baru. Dilakukan sistem daftar pada sistem proporsional ini memberikan peluang bagi pemimpin partai politik untuk menempatkan kroninya pada urutan teratas. Yang ketiga, lembaga perwakilan dan efektivitas manusia. Efektivitas pemerintahan. Pada sistem ini, partai politik sulit untuk memperoleh suara mayoritas di parlemen. Dengan tidak adanya partai yang memperoleh suara mayoritas absolut sehingga menolong terbentuknya koalisasi yang dapat menimbulkan instabilitas pemerintahan. Yang keempat, hubungan wakil terpilih dan konstituen. Hubungan antara
wakil terpilih dengan konstitusi cenderung menjadi renggang karena pertama wilayah pemilihan yang lebih besar, yang kedua besarnya peranan kepartean dalam meraih kemenangan lebih besar dari kepribadian seseorang, sehingga wakil terpilih akan terdorong untuk memperhatikan kepentingan partai. Yang kelima, penyelenggaraan. Sistem proporsional ini lebih sulit untuk dipahami dan diselenggarakan. 3. Sistem campuran. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem pemilihan semi proporsional. Dalam sistem ini suara dikonversi menjadi kursi dengan hasil yang berbeda di antara sistem pemilihan proporsional dan sistem pluralitas mayoritas atau distrik. Sistem ini disebut juga dibuat dengan tujuan untuk menggabungkan ciri-ciri positif dari kedua sistem sebelumnya. Dengan demikian diharapkan akan didapatkan sistem pemilihan yang lebih baik. Dalam sistem ini terdapat dua varian, yaitu sistem paralel. Sistem ini disebut sistem paralel karena dua perangkat sistem pemilihan yang digunakan tidak menghubungkan dan membedakan atau satu sama lain tidak saling bergantung. Dan sistem paralel, sebagian distrik memakai sistem proporsional representatif daftar dan sebagian yang lain memakai sistem distrik. Dalam pelaksanaan pada sistem ini akan digunakan dua surat suara. Yang pertama, balot dipilih oleh pemilih untuk dipilih distrik, sedangkan balot kedua digunakan untuk pemilihan partai proporsional. Setiap pemilihan akan mendapatkan dua surat suara, satu untuk kursi distrik dan satunya laju untuk kursi proporsional. Dalam sistem ini, sisa suara bagi daerah yang menggunakan sistem distrik tidak dapat dikompensasikan kepada daerah yang menggunakan sistem proporsional. Keuntungan dari sistem campuran. Keuntungan dari sistem paralel. Ketika tersedia cukup kursi pada sistem proporsional, maka partai-partai minoritas yang telah gagal dalam pemilihan distrik masih mendapatkan kesempatan atas suara yang mereka miliki dengan menggunakan kursi yang telah dialokasikan pada sistem proporsional. Selain itu, secara teoritis, sistem paralel keinginan untuk melakukan fragmentasi partai politik lebih kecil dibandingkan dengan sistem proporsional murni. Kekurangan sistem paralel menggunakan bahwa dua kelas perwakilan akan dibuat juga sistem paralel tidak menjamin proporsionalitas secara keseluruhan dan beberapa pihak mungkin masih menutup keluar dari representasi meski memang jumlah besar suara. Sistem paralel juga relatif kompleks dan dapat meninggalkan pemilih bingung dengan sifat dan operasi dari sistem pemilu. Negara yang menggunakan sistem ini adalah antara lain Andorra, Armenia, Azerbaijan. Negara yang menggunakan sistem ini adalah antara lain Andorra, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Guinea, Jepang, Kazakhstan, Korea, Lituania, Monaco, Pakistan, Filipina, Rusia, Senegal, Taiwan, Tajikistan, Timur Leste, Tunisia, dan Ukraina. Sistem mix member proporsional. Dalam sistem ini, kursi proporsional diberikan untuk mengompensasi disproportionalitas. Varian pada sistem ini adalah sistem proporsional representation daftar tertutup, yang mana pada sistem ini kursi yang
menangkan partai politik diisi oleh kandidat berdasarkan daftar kandidat yang ditentukan oleh para partai. Yang kedua, sistem proporsional representation terbuka yang dimenangkan oleh partai peserta pemilu. Yang ketiga, sistem proporsional representation daftar bebas. Pada sistem ini, partai dan tiap-tiap kandidat ditampilkan secara terpisah dalam surat suara. Sistem pemilu seperti ini banyak digunakan pada negara-negara berkembang, salah satunya adalah negara Indonesia. Kelebihan dari partai ini yaitu sistem yang inklusif, memungkinkan bahwa badan legislatif terdiri dari wakil rakyat yang berasal dari berbagai macam kekuatan politik tersebut, termasuk kelompok minoritas dalam masyarakat. Kekurangan yang dimiliki oleh sistem ini seringkali tidak ada hubungan yang kuat antara para pemilih dengan wakilnya. Kemudian para pemilih tidak memiliki pengaruh dalam menentukan wakil mereka. Hal ini dapat berakibat pada kurangnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya. Dengan demikian, kekuasaan para pemimpin partai politik dapat menentukan daftar calon legislatif sangat dominan. Varian yang kedua yaitu single transferable vote. Salah satu bentuk dari sistem ini di mana pemilih meranking kandidat secara preferensial. Pada sistem ini, para kandidat dinyatakan sebagai pemenang jika telah memenuhi kuota yang telah ditentukan. Penentukan kuota dilakukan dengan cara penjumlahan suara yang sah, kemudian dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. Negara yang menggunakan sistem ini adalah Irlandia, Malta, Inggris, India, dan Pakistan. Kelebihan dari sistem proporsional secara umum. Yang pertama, aspek tingkat proporsionalitas perwakilan. Sistem proporsional bersifat representatif karena setiap suara ikut diperhitungkan sehingga tidak ada suara yang hilang. Sistem ini cenderung menghasilkan komposisi pada parlemen yang mewakili komposisi para pemilihnya. Hal ini dihilangkan kesenjangan antara suara nasional dengan jumlah kursi parlemen. Sistem proporsional memungkinkan terpilihnya wakil dari kelompok minoritas. Sistem proporsional mendorong partai untuk mengajukan daftar calon yang inklusif dan secara komunal berbeda-beda. Yang kedua, sistem kepartean ditinjau dari sistem kepartean. Sistem proporsionalitas memungkinkan partai minoritas untuk memperoleh kursi di parlemen. Yang ketiga, lembaga perwakilan. Terwakilinya golongan yang kecil dan lembaga perwakilan. Dalam lembaga perwakilan, hubungan wakil terpilih dan konstituen. Kelemahan sistem proporsional terletak pada aspek ini. Oleh karena itu, aspek ini bukanlah kelebihan dari sistem proporsional. Teknis penyelenggaraan sistem proporsional juga memiliki kelemahan dalam aspek ini. Teknis penyelenggaraan pada sistem proporsional dianggap sebagai kelemahan karena lebih rumit dibandingkan sistem distrik. Kekurangan sistem proporsional secara umum. Yang pertama, aspek tingkat proporsionalitas perwakilan. Tidak ada kelemahan dalam aspek ini karena tingkat proporsionalitas perolehan suara dan perolehan kursi pada sistem ini lebih baik dari sistem distrik. Yang kedua, sistem kepartean. Ada kecenderungan untuk membentuk suatu sistem multi partai karena peluang untuk mendapatkan kursi sangat besar, memancing partai-partai untuk mempresentasikan diri dengan membentuk partai-partai baru. Dilakukan sistem daftar pada sistem proporsional ini memberikan peluang bagi pemimpin partai politik untuk menempatkan kroninya pada urutan teratas. Yang ketiga, lembaga perwakilan dan efektivitas manusia. Efektivitas pemerintahan. Pada sistem ini, partai politik sulit untuk memperoleh suara mayoritas di parlemen. Dengan tidak adanya partai yang memperoleh suara mayoritas absolut sehingga menolong terbentuknya
koalisasi yang dapat menimbulkan instabilitas pemerintahan. Yang keempat, hubungan wakil terpilih dan konstituen. Hubungan antara wakil terpilih dengan konstituen cenderung menjadi renggang karena pertama, wilayah pemilihan yang lebih besar, yang kedua, besarnya peranan kepartean dalam meraih kemenangan lebih besar dari kepribadian seseorang, sehingga wakil terpilih akan terdorong untuk memperhatikan kepentingan partai. Yang kelima, penyelenggaraan. Sistem proporsional ini lebih sulit untuk dipahami dan diselenggarakan. 3. Sistem campuran. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem pemilihan semi proporsional. Dalam sistem ini, suara dikonversi menjadi kursi dengan hasil yang berbeda di antara sistem pemilihan proporsional dan sistem pluralitas, mayoritas atau distrik. Sistem ini disebut juga dibuat dengan tujuan untuk menggabungkan ciri-ciri positif dari kedua sistem sebelumnya. Dengan demikian diharapkan akan didapatkan sistem pemilihan yang lebih baik. Dalam sistem ini terdapat dua varian, yaitu sistem paralel. Sistem ini disebut sistem paralel karena dua perangkat sistem pemilihan yang digunakan tidak menghubungkan dan membedakan atau satu sama lain tidak saling bergantung. Dan sistem paralel, sebagian distrik memakai sistem proporsional representatif daftar dan sebagian yang lain memakai sistem distrik. Dalam pelaksanaan pada sistem ini akan digunakan dua surat suara. Yang pertama, balot, dipilih oleh pemilih untuk dipilih distrik, sedangkan balot kedua digunakan untuk pemilihan partai proporsional. Setiap pemilihan akan mendapatkan dua surat suara, satu untuk kursi distrik dan satunya laju untuk kursi proporsional. Dalam sistem ini, sisa suara bagi daerah yang menggunakan sistem distrik tidak dapat dikompensasikan kepada daerah yang menggunakan sistem proporsional. Keuntungan dari sistem campuran. Keuntungan dari sistem paralel. Ketika tersedia cukup kursi pada sistem proporsional, maka partai-partai minoritas yang telah gagal dalam pemilihan distrik masih mendapatkan kesempatan atas suara yang mereka miliki dengan menggunakan kursi yang telah dialokasikan pada sistem proporsional. Selain itu, secara teoritis, sistem paralel keinginan untuk melakukan fragmentasi partai politik lebih kecil dibandingkan dengan sistem proporsional murni. Kekurangan sistem paralel menggunakan bahwa dua kelas perwakilan akan dibuat juga sistem paralel tidak menjamin proporsionalitas secara keseluruhan dan beberapa pihak mungkin masih menutup keluar dari representasi meski memang jumlah besar suara. Sistem paralel juga relatif kompleks dan dapat meninggalkan pemilih bingung dengan sifat dan operasi dari sistem pemilu. Negara yang menggunakan sistem ini adalah antara lain Andorra, Armenia, Azerbaijan. Negara yang menggunakan sistem ini adalah antara lain Andorra, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Guinea, Jepang, Kazakhstan, Korea, Lituania, Monaco, Pakistan, Filipina, Rusia, Senegal, Taiwan, Tajikistan, Timur Leste, Tunisia, dan Ukraina. Sistem mix member proporsional. Dalam sistem ini, kursi proporsional diberikan untuk mengompensasi disproportionalitas.
Varian pada sistem ini adalah sistem proporsional representation daftar tertutup, yang mana pada sistem ini kursi yang dimenangkan partai politik diisi oleh kandidat berdasarkan daftar kandidat yang ditentukan oleh para partai. Yang kedua, sistem proporsional representation terbuka yang dimenangkan oleh partai peserta pemilu. Yang ketiga, sistem proporsional representation daftar bebas. Pada sistem ini partai dan tiap-tiap kandidat ditampilkan secara terpisah dalam surat suara. Sistem pemilu seperti ini banyak digunakan pada negara-negara berkembang, salah satunya adalah negara Indonesia. Kelebihan dari partai ini yaitu sistem yang inklusif, memungkinkan bahwa badan legislatif terdiri dari wakil rakyat yang berasal dari berbagai macam kekuatan politik tersebut, termasuk kelompok minoritas dalam masyarakat. Kekurangan yang dimiliki oleh sistem ini seringkali tidak ada hubungan yang kuat antara para pemilih dengan wakilnya. Kemudian para pemilih tidak memiliki pengaruh dalam menentukan wakil mereka. Hal ini dapat berakibat pada kurangnya akuntabilitas para wakil terhadap pemilihnya. Dengan demikian, kekuasaan para pemimpin partai politik dapat menentukan daftar calon legislatif sangat dominan. Varian yang kedua yaitu single transferable vote. Salah satu bentuk dari sistem ini di mana pemilih meranking kandidat secara preferensial. Pada sistem ini, para kandidat dinyatakan sebagai pemenang jika telah memenuhi kuota yang telah ditentukan. Penentukan kuota dilakukan dengan cara penjumlahan suara yang sah, kemudian dibagi dengan jumlah kursi di daerah pemilihan tersebut. Negara yang menggunakan sistem ini adalah Irlandia, Malta, Inggris, India, dan Pakistan. Kelebihan dari sistem proporsional secara umum. Yang pertama, aspek tingkat proporsionalitas perwakilan. Sistem proporsional bersifat representatif karena setiap suara ikut diperhitungkan sehingga tidak ada suara yang hilang. Sistem ini cenderung menghasilkan komposisi pada parlemen yang mewakili komposisi para pemilihnya. Hal ini dihilangkan kesenjangan antara suara nasional dengan jumlah kursi parlemen. Sistem proporsional memungkinkan terpilihnya wakil dari kelompok minoritas. Sistem proporsional mendorong partai untuk mengajukan daftar calon yang inklusif dan secara komunal berbeda-beda. Yang kedua, sistem kepartean ditinjau dari sistem kepartean. Sistem proporsionalitas memungkinkan partai minoritas untuk memperoleh kursi di parlemen. Yang ketiga, lembaga perwakilan. Terwakilinya golongan yang kecil dan lembaga perwakilan. Dalam lembaga perwakilan, hubungan wakil terpilih dan konstituen. Kelemahan sistem proporsional terletak pada aspek ini. Oleh karena itu, aspek ini bukanlah kelebihan dari sistem proporsional. Teknis penyelenggaraan sistem proporsional juga memiliki kelemahan dalam aspek ini. Teknis penyelenggaraan pada sistem proporsional dianggap sebagai kelemahan karena lebih rumit dibandingkan sistem distrik. Kekurangan sistem proporsional secara umum. Yang pertama, aspek tingkat proporsionalitas perwakilan. Tidak ada kelemahan dalam aspek ini karena tingkat proporsionalitas perolehan suara dan perolehan kursi pada sistem ini lebih baik dari sistem distrik. Yang kedua, sistem kepartean. Ada kecenderungan untuk membentuk suatu sistem multi partai karena peluang untuk mendapatkan kursi sangat besar, memancing partai-partai untuk mempresentasikan diri dengan membentuk partai-partai baru. Dilakukan sistem daftar pada sistem proporsional ini memberikan peluang bagi pemimpin partai politik untuk menempatkan kroninya pada urutan teratas. Yang ketiga, lembaga perwakilan dan efektivitas manusia. Efektivitas pemerintahan.
Pada sistem ini, partai politik sulit untuk memperoleh suara mayoritas di parlemen. Dengan tidak adanya partai yang memperoleh suara mayoritas absolut sehingga menolong terbentuknya koalisasi yang dapat menimbulkan instabilitas pemerintahan. Yang keempat, hubungan wakil terpilih dan konstituen. Hubungan antara wakil terpilih dengan konstituen cenderung menjadi renggang karena pertama, wilayah pemilihan yang lebih besar, yang kedua, besarnya peranan kepartaian dalam meraih kemenangan lebih besar dari kepribadian seseorang, sehingga wakil terpilih akan terdorong untuk memperhatikan kepentingan partai. Yang kelima, penyelenggaraan. Sistem proporsional ini lebih sulit untuk dipahami dan diselenggarakan. 3. Sistem campuran. Sistem ini juga dikenal sebagai sistem pemilihan semi proporsional. Dalam sistem ini, suara dikonversi menjadi kursi dengan hasil yang berbeda di antara sistem pemilihan proporsional dan sistem pluralitas mayoritas atau distrik. Sistem ini disebut juga dibuat dengan tujuan untuk menggabungkan ciri-ciri positif dari kedua sistem sebelumnya. Dengan demikian diharapkan akan didapatkan sistem pemilihan yang lebih baik. Dalam sistem ini terdapat dua varian, yaitu sistem paralel. Sistem ini disebut sistem paralel karena dua perangkat sistem pemilihan yang digunakan tidak menghubungkan dan membedakan atau satu sama lain tidak saling bergantung. Dan sistem paralel, sebagian distrik memakai sistem proporsional representatif daftar dan sebagian yang lain memakai sistem distrik. Dalam pelaksanaan pada sistem ini akan digunakan dua surat suara. Yang pertama, balot dipilih oleh pemilih untuk dipilih distrik, sedangkan balot kedua digunakan untuk pemilihan partai proporsional. Setiap pemilihan akan mendapatkan dua surat suara, satu untuk kursi distrik dan satunya laju untuk kursi proporsional. Dalam sistem ini, sisa suara bagi daerah yang menggunakan sistem distrik tidak dapat dikompensasikan kepada daerah yang menggunakan sistem proporsional. Keuntungan dari sistem campuran. Keuntungan dari sistem paralel. Ketika tersedia cukup kursi pada sistem proporsional, maka partai-partai minoritas yang telah gagal dalam pemilihan distrik masih mendapatkan kesempatan atas suara yang mereka miliki dengan menggunakan kursi yang telah dialokasikan pada sistem proporsional. Selain itu, secara teoritis, sistem paralel keinginan untuk melakukan fragmentasi partai politik lebih kecil dibandingkan dengan sistem proporsional murni. Kekurangan sistem paralel menggunakan bahwa dua kelas perwakilan akan dibuat juga sistem paralel tidak menjamin proporsionalitas secara keseluruhan dan beberapa pihak mungkin masih menutup keluar dari representasi meski memang jumlah besar suara. Sistem paralel juga relatif kompleks dan dapat meninggalkan pemilih bingung dengan sifat dan operasi dari sistem pemilu. Negara yang menggunakan sistem ini adalah antara lain Andorra, Armenia, Azerbaijan. Negara yang menggunakan sistem ini adalah antara lain Andorra, Armenia, Azerbaijan, Georgia, Guinea, Jepang, Kazakhstan, Korea, Lituania, Monaco, Pakistan, Filipina, Rusia, Senegal, Taiwan, Tajikistan, Timur Leste, Tunisia, dan Ukraina. Sistem mix member proporsional. Dalam sistem ini, kursi proporsional diberikan untuk mengompensasi
disproportan. Untuk selanjutnya yaitu Mufidatur Romah Priyani. Silahkan untuk mempresentasikan hasilnya. Pemilihan umum di Indonesia. A. Pemilihan umum masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia harus melalui jalan panjang nan terjal. Cita-cita terselenggaranya pemilihan umum Indonesia yang pertama kali muncul segera setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan. Pemilu pertama direncanakan akan diselenggarakan pada tahun 1946. Agar terselenggara, maka dibentuklah sebuah lembaga yang bertugas menyelenggarakan pemilihan umum atau pemilu. Lembaga tersebut didirikan untuk mengisi keanggotaan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. KNIP sendiri ialah badan perwakilan rakyat pertama yang dimiliki Indonesia sejak kemerdekaannya. KNIP dibentuk atas dasar Maklumat Wakil Presiden nomor 10, 16 Oktober 1945. Pemerintah berencana mengadakan pemilu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan mengisi lembaga tersebut yang disampaikan melalui maklumat tersebut. Pada maklumat pemerintah Indonesia 3 November 1945 yang ditandatangani Wakil Presiden Muhammad Hatta, disebutkan bahwa pemilihan umum tersebut akan diadakan pada bulan Januari 1946. Adapun di sini terdapat dua masa, yang pertama pemilu 1955 dan yang kedua periode demokrasi terpimpin atau Orde Lama. B. Pemilihan umum masa Orde Baru. Pemilihan umum masa Orde Baru dilaksanakan pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Pada era kepemimpinan Soeharto ini diambillah suatu kebijakan terkait dengan penyederhanaan jumlah partai politik. Jika pada masa Orde Lama dan sebelumnya Indonesia menganut sistem multipartai dengan jumlah partai yang sangat banyak, namun pada masa Orde Baru terjadi perubahan drastis mengenai sistem kepartaian yang dianut di Indonesia. Pada pemilu 1971, sistem kepartaiannya masih menggunakan sistem multipartai, namun jumlahnya hanya 10 partai. Akan tetapi, semenjak pelaksanaan pemilu yang ketiga pada tahun 1977, jumlah partai kembali direduksi sehingga tersisa 3 partai saja. C. Pemilihan umum masa reformasi. Yang pertama, pemilihan umum tahun 1999. Adapun A. Landasan hukum pelaksanaan pemilu. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Yang B. Penyelenggaraan Pemilu tahun 1995 dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. C. Peserta pemilu sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun dapat membentuk partai politik. Kemudian yang kedua, pemilihan umum tahun 2004. Adapun A. Landasan hukum pelaksanaan pemilu. Baik, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Yang kedua,
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. B. Penyelenggara pemilu, yaitu KPU, merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. C. Peserta pemilu. Yang pertama, pemilu anggota DPR dan DPRD tahun 2004 diikuti oleh 24 partai. Yang kedua, pemilu anggota DPD, dan yang ketiga, pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004. Selanjutnya, poin D, problem dan tantangan sistem pemilihan umum. Yang pertama, masih rendahnya daya kritis masyarakat dalam memilih. Yang kedua, pemilu berbiaya tinggi. Dan yang ketiga, tingginya angka perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Kemudian poin E, penguatan sistem pemilihan umum. Penguatan sistem pemilihan umum antara lain, yang pertama, meningkatkan daya kritis pemilih. Yang kedua, mencegah pemilu berbiaya tinggi. Yang ketiga, penerapan e-voting. Nah, penerapan e-voting di sini dapat dilakukan yang pertama, mempercepat perhitungan suara. Yang kedua, hasil perhitungan suara lebih akurat. Yang ketiga, menghemat bahan cetakan untuk kertas suara. Dan yang keempat, menghemat biaya pengiriman kertas suara. Yang kelima, menyediakan akses yang lebih baik bagi kaum yang mempunyai keterbatasan fisik. Yang keenam, menyediakan akses bagi masyarakat yang mempunyai keterbatasan waktu untuk mendatangi tempat pemilihan suara atau TPS. Yang ketujuh, kertas suara dapat dibuat ke dalam berbagai versi bahasa. Yang kedelapan, menyediakan akses informasi yang lebih banyak berkenaan dengan pilihan suara. Dan yang terakhir yaitu dapat mengendalikan pihak yang tidak berhak untuk memilih, misalnya karena di bawah umur atau melebihi umur pemilih yang telah diatur. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, menyimak, dan mendengarkan dari hasil diskusi kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf kepada teman-teman bila mana dari kelompok kami mungkin ada kesalahan berbicara maupun salah kata maupun yang manapun, saya juga tidak tahu yang salah. Mohon maaf sebesar-besarnya karena manusia itu tak luput dari kesalahan. Saya akhiri untuk nantinya mungkin bisa lanjut bisa ke grup WhatsApp atau ke e-learning. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.